Oke, ini buat materi selanjutnya. Kali ini kita nggak bakal review game, kita bakal materi, yaitu materi endgame. Gimana cara untuk misalkan ada kasus kayak gini. Ini kira-kira menang apa enggak si putih atau hitam ini imbang atau malah kalah. Ya meskipun udah bisa dilihat ya. Engine mengatakan ini imbang 0-0. Cuma bagaimana kita menganalisis kalau ini itu imbang buat item. Terutama kita nanti kalau main itu sering mungkin dapat posisi-posisi endgame yang kayak gini. Sekarang itu waktunya putih melangkah. Putih itu perlu sekolahin pionnya ke sini, ke baris 8. Pertanyaannya, hitam bisa ngentiin nggak? Kalau kalian ngitung satu-satu, misalkan ini maju, terus ini lagi, 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 ya bisa sih ngitung satu-satu kayak gitu. Tapi kan itu kayak menguras banyak energi, apalagi mungkin kalian pas tanding atau turnamen, itu kan kayak butuh waktu pikir cepet gitu ya, cet gitu. Nah, terutama kalau di endgame itu kan waktunya udah krisis ya, krisis cepet. Nah, itu gimana? Nah, sebenarnya bisa memprediksi ini tuh draw atau enggak. Caranya meskipun ini waktunya si putih melangkah, caranya pertama gini. Kita lihat si pion ini itu promosi ke peta mana. Oh, ternyata ke A8. Nah, kemudian A8 ini kita tarik diagonal ke raja hitam yang mau ngejar. Kira-kira dia itu sediagonal apa enggak kotaknya itu. Kenapa gitu? Nanti kita pakai rumus segitiga. Gimana buat panahnya ini? Gini. Jadi segitiga, gini. Nah, gini. Mouse-nya agak error, suka error. Gini. 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 Segitiga. Selama raja ada di garis ini, entah dimanapun lokasinya, di garis ini atau mungkin di dalam garis di peta kayak gini, itu pasti bisa menghentikan pion. Itu pasti, itu udah rumus pasti kalau kalian kalah berarti aneh sih, nggak bisa ngentiin kayak gitu. Ini tuh segitiga, asal masih ada garis di sini, dalam garis ini atau mungkin di dalam bentuk segitiga, itu pasti remis. Contoh kita buktiin. Set dan tepat waktu buat menghentikan promosi makan. Dan ini remis. Misal kita pakai variasi yang lain mungkin. Kita edit papan dulu. Aku nggak mau nge-cut ya, soalnya aku malas ngedit. Soalnya kalau ngedit nanti diekspor videonya tuh gede banget. Dan itu malas. Nah, contoh di sini. Contoh pionnya itu di sini. Di sini berarti kalau sini. Nah, kalau di sini dia ini ya waktunya putih melangkah. Jadi bukan hitam yang melangkah, putih dulu yang melangkah. Langsung kita analisis. Kita matiin dulu engine-nya, udah mati. Sekarang putih melangkah. Kira-kira hitam menang, hitam bisa draw apa putih yang menang? Jawabannya putih menang. Kalau nggak percaya buktiin. Ini skakmat 13 langkah. Nah, kenapa? Karena kita lihat, kita buat rumus segitiga dulu. Kita tarik ke sini. Terus kita tarik diagonalnya. Agak Nah, gini. Nah, gini. Nah, di sini si raja hitam itu nggak masuk ke segitiga ini. Jadi dia itu nggak bisa gantiin ini. Dia bakal telat gantiin. Kita buktiin. Set. Nah, ini pasti putih promosi dulu. Jadi begitu.
Tapi beda cerita kalau si item ngelangkah dulu. Itu mana tadi? Sini. Sini misalkan si hitam melangkah dulu. Oke. Papan analisis. Nah, ini dianggap draw. Kenapa? Kenapa kok bisa draw? Karena item jalan dulu. Jadi kita buat dulu segitiga. Set. Segitiga. Nah, tapi ini posisi yang jalan dulu itu yang hitam. Jalan dulu yang hitam. Pasti ini bakal terhentikan. Kenapa? Karena ada langkah ke sini. Oh, ini draw. Jadi si raja hitam itu bisa memasuki segitiga ini, garis segitiga. Soalnya ada dia ngelangkah dulu. Kita buktiin. Set. Ini pasti terhenti pionnya. Udah pasti terhenti. Terus bagaimana misalkan itu kan gitu, tapi ada orang yang mikir gini variasinya. Mungkin kalau rajanya di sebelah sini, jangan nggak usah bahas itu. Misalnya kita anggap raja putih terlalu jauh buat bisa ngebantu pionnya buat sekolah. Beda cerita nanti. Ini gimana panahnya? Coba error lagi. Sabar ya teman-teman. Nah, misalkan ini hitam jalan dulu, misalkan dia nggak jalan ke peta ini, tapi ke peta ini. Apakah bisa menghentiin? Jawabannya tetap bisa. Karena dia itu meskipun ke sini nggak masuk segitiga yang ke peta ini, nggak masuk ke segitiga yang peta ini, dia itu ibaratnya apa ya? Gimana ya jelasinnya? Dia itu tetap melangkah lebih dekat ke pion buat deketin, tapi dia nggak pakai peta ini dan itu tetap bisa. Asalkan nanti di detik-detik terakhir dia bisa nyentuh garis segitiga tadi. Kita buktiin. Set. Nah, kalau dia ini pasti kena. Kalau nggak mau, ini jawabannya gini, pasti tewas. Nah, pion pasti tewas. Jadi gitu ya teman-teman. Itu cara buat menghentikan pion atau ngetahui di endgame itu draw atau enggak. Jadi gitu teori segitiga. Itu kita pakai studi kasus kalau si raja musuh, si putih tadi itu terlalu jauh buat bisa ngebantu pionnya sekolah. Kalau nanti di materi lain, ya nanti beda kasus, beda posisi, beda kasus. Tapi kita kali ini bedah kasus, kalau dia itu si raja musuh, entah hitam atau putih, tergantung kalian nanti pegang bidak warna apa, itu raja musuh terlalu jauh buat menghentikan, buat mensupport pionnya dia buat promosi atau sekolah. Dan kalian lihat raja kalian itu mikir, ini kira-kira bisa nentiin atau tidak. Nah, itu pasti berguna banget buat di endgame. Aku sendiri kalau main pun sering ketemu posisi-posisi yang kayak gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Kalau ada tanya-tanya atau apa, bisa atau tanya, konsultasi, atau mungkin kritik, saran, masukan, entah dalam bentuk modul, request materi apa, atau mungkin tentang apa gitu, ada unek-unek apa, bisa tanya ke WA.